Ada yang tahu nggak pembelajaran kita pada minggu lalu? Pembelajaran kita pada minggu lalu pertumbuhan pada tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang tahu nggak sistem peredaran pada manusia itu apa? Jadi gua akan menjelaskan di sini. Sistem peredaran darah suatu sistem organ yang berhubungan dalam pergerakan darah di dalam tubuh darah dan juga perpindahan darah dari satu ke tempat lain. Sistem peredaran darah mempunyai fungsi pertama, mengangkut zat makanan atau nutrien dari usus ke seluruh jaringan tubuh, dan yang kedua mengangkat zat ampas dari jaringan tubuh ke alat pembuangan, dan yang ketiga mengangkat dari paru-paru atau insang ke seluruh jaringan tubuh. Keempat, mengangkat dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru atau insang, dan yang kelima mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke tempat sasaran, dan yang terakhir mendistribusikan panas dari sumbernya ke seluruh bagian tubuh. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh pada media sistem peredaran darah. Contohnya jantung. Dari jantung, darahnya mengalir ke serambi kiri, kemudian serambi kiri ini mengalir ke kiri, kemudian milik kiri ini mengalir ke tubuh. Jadi tubuh ini darah dari tubuh, darah mengalir ke serambi kanan, kemudian serambi kanan menumpang ke milik kanan, kemudian kembali ke paru-paru. Begitu contoh yang Ibu berikan. Kemudian jenis sistem peredaran darah. Di sini sistem peredaran darah ada jenisnya. Satu, sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Dan yang kedua, sistem peredaran darah kecil atau sirkulasi paru-paru, dan besar sirkulasi sistematik. Ini contohnya seperti ini. Dan Ibu membuat ini dari alat dan bahan. Ada alat botol, gunting, selang, spidol, korek api, plaster atau double pin, lem, HPS, dan bahannya keju dan air. Kemudian sistem peredaran itu bertujuan untuk memahami perbedaan sistem peredaran darah pada manusia dan melihat gambar sistem peredaran manusia. Dapat kalian mengingat bagian-bagian tubuh pada manusia. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti dan memahami? Jika sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas di depan ya. Dan Ibu, yang pertama,
apa yang terjadi jika di dalam sistem peredaran darah manusia tidak ada komponen darah. Dan yang kedua, jelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seorang